Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan contoh soal beton struktur beton bertulang satu pada soal 2.7. Screen-nya kita bagi sebagai berikut. Soal, rencanakan suatu balok persegi beton bertulang untuk menahan momen beban kerja mati. Momen beban kerja matinya 65 kN/meter, termasuk berat sendiri, ditambah dengan momen beban guna hidup, beban hidup ya, 135 kN/meter. Pertimbangan arsitektural butuh lebar baloknya dikira adalah 250 mm dan tinggi baloknya 650 mm. Mutu bahan betonnya FC 20 megapascal dan bajanya FY 400 megapascal. Dari tiga besaran perencanaan yang harus ditentukan dalam persoalan ini, B dan H, lebar dan tinggi, telah ditetapkan, sehingga penyelesaian dan penentuan luas penampang tulangan baja yang belum dapat ya itu yang dicari dan dapat dilaksanakan langsung. Yang pertama kita mengidentifikasi dahulu apa saja yang sudah diketahui ya. Pertama, momen beban mati atau dead load MDA 65 kN/meter. Kemudian momen beban hidup momen lift load atau MLL sama dengan 135 kN/meter. Kemudian mutu baja FY sama dengan 400 MPa dan FC aksen sama dengan 20 MPa. Lebar balok 250 mm. Kemudian tinggi balok total dan 650 mm nilai H-nya. Anggapan kita buat dulu ya. Pertama, misalnya kita tetapkan selimut beton adalah 80 mm. Dan nilai faktor reduksi itu harganya 0,8. Ini nilai tetapan ya, berdasarkan ini peraturan SNI di pasal 2.2.3 itu untuk lentur tanpa baut aksial nilainya 0,8. Kalau misalkan di kondisi lain untuk geser, untuk tarik aksial, nanti lihat di sini nilainya mungkin akan berbeda. Selanjutnya kita mulai menghitung. Satu, total momen rencana atau MR itu untuk beban mati dikalikan dengan 1,2, beban hidup dikalikan 1,6. Tetapan ini bisa dilihat di contoh soal sebelumnya ya. Kenapa 1,2 dan 1,6. Yang 1,2 dikalikan dengan momen beban mati 65 kN/meter dan momen beban hidup 1,6 dikalinya dan totalnya adalah 294 kN/meter. Adapun tinggi efektifnya D sama dengan H, ini nilai H ya, nilai H tinggi penampang balok dikurangi dengan selimut beton 80, nilai H di atas tadi, dan ini nilai selimut, maka hasilnya 650 kurang 80, 570 mm. Karena momen resisten atau MR sama dengan
Faktor reduksi dikalikan dengan B kali D kuadrat kali K, ini K ya, rumusnya, dan sebagai batas bawah MR sama dengan MU atau momen ultimate, maka ungkapan di atas dapat ditulis sebagai berikut. MU sama dengan faktor reduksi kali lebar balok B kali tinggi efektif balok kuadrat atau D kuadrat dikali dengan K. Atau kita mencari K saja, ini belum tahu ya. MU sudah dapat, ini dapat atas soal, maka K yang belum tahu. K-nya sama dengan berarti dipindah ruas. 3 ini dipindah ke kiri, sama dengan K sama dengan MU dibagi dengan komponen pindahan tadi. Nilai MU seperti data di atas 294. Kemudian ini tetapan 250 nilai B. Kemudian nilai D yang kita hitung tadi dikuadratkan. Nah, perhatikan ada satuan yang belum setara nih ya. Kalau di atas menggunakan meter, di bawah menggunakan milimeter. Nah, untuk yang baru memulai, sebaiknya kita setarakan dulu nih. Kilonewton meter ini dibuat dalam newton meter dulu, hilangkan kilonya berarti kali 1000. Terus milimeter menjadi meter itu dibagi 1000. Demikian pula yang sebelah sini. Yang ini dikuadratkan. Maka hasilnya ini pembilangnya, kemudian ini komponen penyebutnya. 294.000 dibagi 0,8 kali 0,25 kali ini 0,57 ya. 0,57 dikuadratkan. Ini kuadrat. Hasilnya sama dengan 452.4469,067 Newton per meter persegi. Nah, yang ditanyakan adalah dalam MPa. Berapakah dalam MPa? Maka 1 MPa kita lihat ya di kalian bisa googling atau gimana, atau lihat buku. Didapatkan 1 Newton per meter kuadrat itu setara dengan 1 kali 10 pangkat min 6 atau 1 per sejuta MPa. Kalau dibalik 1 MPa sama dengan 1 juta Newton per meter persegi. Nah, dari Newton ke meter persegi berarti harus dibagi sejuta. Jadilah MPa. 3 Pascal. 1 Newton per meter persegi ini atau sama dengan 1 Pascal ya. Dari satuan Pascal ke megapascal itu dibagi 1 juta. Untuk nilai FC aksen dan FJ di atas, maka tinggal mencocokkan lagi ya. Dipakailah tabel A27 karena A27 ini diperuntukkan bagi penggunaan mutu bahan FC aksen 20 MPa dan FJ 400 MPa. Nah, dari sini kita akan mencari rasio penulangan atau RU ini ya.
karena kita sudah mendapatkan K. Dengan memasukkan nilai K, ini tadi, terus kita pilih A27, tabel A27. Jadi sekiranya nanti soal yang lain atau permasalahan di lapangan menggunakan FC yang berbeda ya, foto beton yang berbeda, misalnya 30 atau 40, terus FY-nya berbeda, maka tabel A27 tentu harus diganti dengan tabel RU versus K pada seri yang lain, mungkin tabel berapa. Nanti dilihat di appendix buku paling belakang. Nah, dari sini nilai K tadi yaitu 4,5245. Nah, ini kepala 4. 4,5245. 5245. Ternyata ya, nilai K ini tidak ada angka yang secara akurat sama dengan perhitungan. Jadi yang terdekat adalah 4,5125 dan 4,5398. Nilai K yang kita dapat ada di antara dua nilai ini. Apabila 4,125 nilai RU-nya 0,0134, kalau yang di bawah 4,5398, maka RU-nya 0,0135. Nah, RU-nya tentu ada di antara sini. Kita akan cari nilai RU-nya dengan cara interpolasi. Ini K yang kita tuju. Ini kita jajar dulu ya, kita jajar RU1 sekian, RU2 sekian, maka terbalik ya, K1 sekian, K2 sekian menghasilkan RU1 dan RU2 seperti ini. Kemudian K perhitungan yang ini dari nilai di atas tadi. Itu hasilnya ini. Dengan menggunakan rumus forecast terus J91 ini adalah nilai pembanding ini. Terus taruh koma nih. Lalu ring jawaban itu ada di ring mana? Di sini di bagian RU, koma lagi. Lalu acuannya yang mana ini dari antara ini. Hasilnya 0,0134. Hasil interpolasi berarti RU-nya sekian. Dalam dalam 4 angka di belakang koma yang diperhatikan ini, angka pentingnya sepertinya tidak banyak pengaruhnya. 0,0134 sama dengan data di atas ini. Tapi kalau kita menggunakan ini sebagai nilai yang link pada perhitungan selanjutnya, ini cukup berpengaruh. Misalnya kalau angka di belakang komanya ditambah. Nah, berarti akan ada faktor pengalinya 0,00043843 ini yang membedakan dengan angka acuan ini. Kalau ini kan ditambah apa ya? Ditambah misalnya kita copy pasta tambah koma di belakang nolnya. Nah, dia 0.
Sementara yang ini, nah, 5 angka dan seterusnya di belakang koma, itulah nanti yang akan jadi pembeda dari row yang eh, data soal. Baik, kita lanjutkan. Apabila pembatasan diberlakukan di mana rasio penulangan maksimum yang diizinkan dibatasi hanya 75% atau 0,75 kali rasio penulangan dalam keadaan setimbang atau RUB, sehingga RU maksimum sama dengan 0,75 RUB, RU balance. Jadi rumusnya ini RU max sama dengan 0,75 RU balance atau 0,75 kali 0,0134, hasilnya 0,101. Yang ini tadi kan RU balance. Nilai RU juga dapat dicari dengan menggunakan tabel berikut. Perhatikan mutu baja dan muatan yang digunakan, tinjau tabel A6. A6 memberikan acuan untuk RU max. Untuk FC seperti data soal 20 MPa FC aksen, kemudian FY sama dengan 400 MPa, maka tabel ini menyediakannya dari FC 17, FC aksen 20, FC aksen 25, 30, 35, dan 40. Lalu mutu bajanya dari 240, 300, 390, 400, sampai 500. Nah, kebetulan yang kita gunakan adalah FC aksen 20 dan FY 400, sehingga didapat dari sini RU maksimum yang digunakan adalah 0,0163. Nah, ini RU max. Dari dua macam nilai RU max ini diambil yang lebih kecil. Dari ini RU max pertama 0,0101 dan RU max yang kedua adalah ini tadi 0,0163. Berarti yang lebih kecil adalah yang di atasnya 0101. 0163 ini lebih besar. Berarti pakai yang hasil tabel ini. Cek. Lalu dari ini tidak langsung dipakai ya. RU-nya dicek dulu dengan RU minimum. Nah, apakah berada di atas RU minimum? RU minimum rumusnya untuk setiap keadaan adalah 1,4 per FY. 1,4 adalah nilai tetapan, FY-nya adalah 400 dalam satuan MPa, berarti minimum 0,035. Dari ketiga macam nilai RU, maka yang diambil adalah yang di atas tadi ya. Ini. Dan ini lebih besar daripada RU minimum. Berarti oke. Kalau tidak oke, berarti ada parameter yang harus diganti. Luas penampang tulangan atau area of steel AS sama dengan RU dikali B dikali H. RU yang kita dapat ini. Kemudian B itu lebar balok. H tinggi balok. Tinggi penampang balok. Maka nilai ini tadi ya. Terus 250, lebarnya hanya 650. Nah, dalam perhitungan ini saya memiliki nilai yang agak berbeda dengan yang di teoritis buku ya. Tapi ikuti saja ini karena kita bisa menunjukkan dengan link yang terhubung dengan perhitungan sebelumnya. Lalu hasilnya adalah
hasil kali dari semua komponen di atas ini 1638,5 mm persegi untuk nilai AS. Nah, memasang paling tidak ada 2 batang tulangan baja tarik di sudut-sudut sengkang agar terbentuk rangkaian penulangan kokoh agar mudah dalam pelaksanaan pemasangan. Batang tulangan dari diameter yang sama, lalu ditempatkan dalam satu baris elevasi yang sama. Jarak bersih antar tulangan dalam satu baris tidak boleh kurang dari syaratnya ada 3 ya. 1 diameter tulangan, 2 25 mm, 3 1,33 kali ukuran agregat maksimum. Maksudnya batu yang digunakan ukurannya dikali dengan 1,33, jarak tulangan harus lebih besar daripada ini. Untuk penulangan lebih dari 1 lapis, maka jarak bersih antara lapis yang satu, kalau 2 lapis misalnya, harus lebih besar atau sama dengan 25 mm kalau lebih dari 1 lapis. Selimut beton antara lain dapat disebutkan di sini bahwa untuk balok dan kolom yang tidak berhubungan langsung dengan cuaca luar atau kontak langsung dengan tanah, tebal selimut beton untuk segala macam tulangan adalah 40 mm, paling sedikit ya. Kemudian tabel A38 menggabungkan persyaratan jarak antara tulangan dan selimut beton ke dalam tabel lebar minimum balok untuk berbagai lapis tulangan. Tabel A38, saya belum taruh. Nanti dilihat saja di appendix ya, tabel A38-nya. Ya, belum ditaruh. Lalu harap diperhatikan bahwa tulangan yang digunakan sebagai sengkang adalah tulangan D10. Sengkang adalah suatu balok khusus penulangan yang terutama ditujukan dan berfungsi sebagai pengikat membentuk kerangka tulangan. Maka untuk memenuhi nilai AS terhitung di atas diperlukan tulangan sebagai berikut. AS tadi didapat dari perhitungan, nilainya 1638,5 mm persegi. Maka masuk ke tabel A5 khusus untuk platnya. Luas penampang tulangan baja per meter panjang plat. AS tadi kita dapat 1638. Carilah dari seluruh angka ini yang mendekati angka ini. Di baris yang PKP ini maksudnya pusat ke pusat ya. Spasinya ini spasi 50, pusat ke pusatnya luasan yang di atas 1638 adalah 2261 ini. Jadi kalau jarak PKP-nya pusat ke pusat 50 mm, dia paling tidak memakai yang ini 22,61, berarti perlu diameter tulangan 12. Terus kalau dia memakai spasi 100 mili atau 10 cm, maka tulangan yang agar di atas 1638 nih, yang ini ya, 2010 dan seterusnya. Seterusnya ini boleh, ke bawah nggak boleh. Kalau pakai yang ini berarti diameter batangnya adalah 16. Kalau 150 dia adalah diameter 18, yang cocok 1698. Kemudian kalau spasi 200, dia 1900 ke atas. Dia pakai diameter 22. Dan seterusnya, ada beberapa pilihan. Nah, lalu
dalam contoh kita memilih yang mana nih? Atau bisa juga dengan sorry, misalnya yang pilihan-pilihan di atas ini spasinya, ini ketentuan luasannya, maka berapakah jumlah tulangannya. Jadi kalau memakai jumlah tulangan ini tentunya adalah fungsi dari 1000 atau 1000 milimeter nih, sebenarnya tadi kan acuannya 1 meter per 1 meter berapa tulangannya. Jadi lebarnya 1 meter atau 1000 mili dibagi saja dengan spasinya berapa. Terus fungsi round ini adalah untuk menghasilkan bilangan yang genap. Karena kan jumlah tulangan itu pasti dalam bilangan bulat. Kemudian 0 ini agar dia bilangan pembulatannya di angka satuan, bukan di puluhan, bukan di ribuan. Jadi ditaruh 0 round up, dia akan membuat pembulatan itu ke atas. Jadi misalkan kita dapat jumlah tulangan yang diperlukan adalah 2,3, maka dia akan membulatkan jadi 3. 3,1 misalnya hasilnya berarti dia akan membulatkan jadi 4. Baik, kalau diameter 12 dapat 20 tulangan, kalau 16 dapat 10 tulangan, dan seterusnya sampai dengan diameter 29 ya. Atau bisa juga dengan perhitungan, misal menggunakan tulangan yang tidak terakomodasi di tabel, tidak ada di tabel nih. Misalnya mau pakai tulangan 10 nih. Ini kan tidak ada dalam tabel nih. Nah, di sini 10 tidak ada terakomodasi berapa di sini. Ininya spasi PKP-nya. Kalau 10 berapa? Kan tidak ada. Nah, kalau 10 eh, maka kita bisa mencarinya dengan kita hitung dulu luasnya untuk A10 berapa, lalu jumlah tulangan perlu adalah AS dibagi dengan A satuannya. Jadi dia 21. Kalau menggunakan tulangan 10. Misalnya saja ya. Misalnya saja kita ingin hemat sehingga kita mendatangkan tulangan itu seragam 10 aja. 10 berarti 10 akan jadi tambah banyak. Ini jadi 21. Kalau 12 dia 20, kalau 10 jadi 21. Adapun spasi yang digunakan adalah 1 meter dibagi dengan jumlah tulangan itu berapa. Ya, hasilnya adalah 1000 dibagi 21 dibulatkan jadi 48 milimeter. Lalu dicek nilai syarat minimumnya agar tidak terlampaui. Pertama, syaratnya adalah diameter tulangan, yaitu 10, maka eh, dia hanya minta nilai spasi kita lebih besar daripada 10 terpenuhi. Kemudian 25 mili atau 2 meter 2 cm setengah itu sama dengan 25. Nah, dalam kasus ini yang dipilih adalah yang ini ya. Bukan. Yang ini misalnya kita pilih 48. 25 syarat minimum yang kedua. 48 berarti lebih besar dari 25. Oke. Kemudian syarat yang ketiga, 1,33 kali ukuran agregat maksimum. Nah, di contoh soal tidak disebutkan
agregat yang digunakan untuk membuat beton berapa. Jadi, tidak ada data untuk itu, sehingga ini bisa diabaikan. Hanya kita bisa mengasih catatan, perhitungan ini berlaku untuk, adukan yang menggunakan agregat di atas, eee, kalau agregatnya maksimum maksudnya ini. Kalau agregatnya, eee, 1,33 dikalikan dengan ukuran batunya, itu masih tidak lebih besar daripada spasi tulangan ini. 2 syarat terpenuhi, 1 syarat tidak tahu adalah ukuran butiran, maka tulangan 10 dapat diterima dengan syarat nanti dalam campuran beton agregat tidak boleh, lebih besar daripada yang disyaratkan. Dua 2,25 dibagi 1,33 berarti 19 milimeter. Tidak boleh lebih besar daripada 19 milimeter. Kemudian tentukan di aktual. Di aktual sama dengan H atau tinggi seluruh penampang dikurangi selimut beton dikurangi setengah diameter tulangan. Tinggi penampang 650, kemudian selimut beton 40, lalu setengah dari diameter tulangan, setengah dari 10 adalah 5, hasil kurangnya. 650 kurang 40 kurang 5 sama dengan ya, sama dengan 607,5 milimeter. Nilai D. Karena nilai D aktual lebih besar daripada D perkiraan semula, maka perhitungan tidak perlu diulangi. D semula adalah, mana tuh? D semula kita perkirakan 570, nih ya, C39. C39, ini D semula, di awal maksudnya di perkiraan kita, 30, sedangkan D yang kita punyai lebih besar, 607,5. Nah, berarti ini lebih aman, sehingga, perhitungan kita tidak perlu ulangi. Demikian penjelasan untuk soal atau contoh soal nomor 2.7, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.